Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tahapan penyimpanan arsip berdasarkan abjad dan berdasarkan tanggal. Nah, pada tahapan penyimpanan arsip yang pertama ada registrasi, yang kedua ada pemeriksaan, yang ketiga ada penyortiran, yang keempat ada penentuan indeks, yang kelima ada penentuan kode, dan yang keenam ada pembuatan label, yang ketujuh ada pembuatan tunjuk silang, yang kedelapan ada penempatan arsip, dan yang terakhir menyusun daftar arsip aktif. Nah, kita jelaskan pada video berikut. Tahapan penyimpanan arsip yang pertama ada registrasi. Pada registrasi adalah mencatat semua arsip baik masuk ataupun keluar sebagai bukti keberadaan arsip dalam organisasi atau bukti arsip sudah tercipta atau dibuat ataupun diterima. Pada registrasi, semua informasi dimasukkan ke dalam buku agenda. Yang pertama ada tanggal diterimanya surat, lalu keterangan masuk atau keluarnya surat, lalu pembuatan surat. Selanjutnya ada kepada atau dari siapa, lalu isi ringkasan. Pada buku agenda ada kode arsip yang diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, nomor keterangan KP, lalu submasalahnya 00 dan submasalahnya 20. Selanjutnya dimasukkan pada buku agenda sebagai berikut. Selanjutnya pada tahap pemeriksaan. Pemeriksaan adalah dilakukan untuk mengetahui kelengkapan kondisi fisik arsip dan keberkaitan dengan arsip lain. Berkas yang rusak, tidak lengkap, atau tidak dalam satu kesatuan perlu dilengkapi, diperbaiki, atau bahkan digabungkan dengan berkas lain yang sudah tersimpan. Contoh pemeriksaan penyortiran. Selanjutnya penyortiran dilakukan untuk memilih antara kelompok arsip yang satu dan kelompok arsip yang lain. Penentuan indeks. Penentuan indeks dilakukan untuk menentukan nama jenis arsip atau kata tangkap. Jenis penulisan indeks ada dua, ada strength order dan indexing order. Dalam strength order berarti pemisahan dalam setiap kata. Penentuan indeks Septi Auliani, indexing ordernya Septi, Auliani, dan kodenya SE. Selanjutnya penentuan kode. Penentuan kode dilakukan berdasarkan kelompok subjek, sub-subjek, dan sub-sub-subjek yang berupa gabungan huruf dan angka. Selanjutnya pembuatan label. Pembuatan label dilaksanakan pada sekat, petunjuk, folder, dan peralatan penyimpanan arsip lainnya sebagai berikut. Selanjutnya, pembuatan tunjuk silang. Pembuatan tunjuk silang dilaksanakan untuk menghubungkan berkas yang satu dengan berkas yang memiliki keterkaitan informasi. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya penempatan arsip. Penempatan arsip bisa dilakukan di filing kabinet. Selanjutnya menyusun daftar arsip aktif, meliputi daftar isi berkas, lalu nomor berkas, nomor item, kode klasifikasi, uraian informasi, tanggal, jumlah, dan keterkaitan. Sementara daftar berkas kurang-kurangnya memuat metadata, unit pengolah, nomor berkas, kode klasifikasi, uraian informasi berkas, tahun, jumlah, dan keterangan. Selanjutnya, tahapan penyimpanan arsip contohnya sebagai berikut. Format daftar berkas. Contoh penataan arsip. Yang pertama, melalui sistem abjad. Nah, dalam pengelompokan sistem abjad, kata tangkapnya ditempelkan pada grids yang seperti dijelaskan sebelumnya dari Septi Auliani menjadi SE. Kita lihat contoh suratnya. Septi Auliani Simamora, kodenya SE, lalu kita tempelkan pada suatu folder menjadi SE pada penyekatnya.
Selanjutnya sistem kronologis. Sistem kronologis yang berarti berdasarkan tanggal. Sebagai contoh berikut, 17 April 2020 kita klasifikasikan berdasarkan skat dari tahun, ke bulan, ke tanggal, dan foldernya.